Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran yang terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12, dan ini adalah penjelasan yang kedua dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, yaitu berbicara tentang orang Majus. Saya bacakan ayatnya dahulu ya saudara. Matius pasal 2 ayat 1. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan seterusnya. Saudara bisa baca sendiri ayatnya. Dan kalau kita perhatikan ayat yang kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu dijelaskan, sepertinya orang Majus itu mengunjungi Yesus dalam kondisi yang dilahirkan, ya, bersama-sama dengan para gembala. Mereka mengunjungi sebenarnya tidak bersamaan saudara dengan para gembala, melainkan setelah Yesus berumur lebih dari 40 hari. Kalau kita perhatikan, mereka melihat bintang yang menandai kelahiran Yesus di tanah air mereka. Ya, kemungkinan di Persia. Orang-orang Majus ini datangnya gitu saudara ya. Mengingat jarak Persia ke Yudea itu jauh sekali saudara, bermil-mil, maka dibutuhkan waktu beberapa minggu untuk tiba di Yerusalem. Sementara itu ketika genap 8 hari, kalau kita baca di kitab Matius, Yesus disunat di Bait Allah. Yesus disunat dan diberi nama Yesus. Kemudian setelah berusia 40 hari, genap waktu pentahiran ibunya, baru Yesus dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi kecil sekali kemungkinan orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, membawa kembali Yesus ke kandang domba tempat dia dilahirkan, karena kelahirannya pada waktu itu kan kelahiran yang mendadak, yang tidak dipersiapkan, sehingga lahir di kandang binatang. Tetapi setelah itu saudara, dia kan kembali lagi setelah hari raya itu selesai, mereka kembali lagi kepada kehidupan atau tempatnya yang normal, ya, melainkan mereka tinggal di tempat yang dimana mereka sudah hidup kembali dengan normal, tempatnya Yusuf dan Maria. Dan orang-orang Majus itu mengunjungi tempat itu saudara, jadi bukan di kandang sebenarnya. Kalau kita mau melihat waktu yang orang Majus itu mengunjungi Tuhan Yesus, jadi orang Majus itu tidak datang dalam kondisi Tuhan Yesus ada di dalam kandang. Tapi gambar-gambar yang selama ini kita dapat, kita lihat, kita tonton, itu menuliskan sepertinya orang Majus itu datang ke kandang bersama-sama dengan penggembala domba gitu. Tapi sebenarnya berdasarkan kronologis yang lebih real, tidak seperti itu ya. Inilah yang mengecohkan banyak orang ya. Pada malam setelah orang-orang Majus datang, dikatakan malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf, menyuruhnya membawa Maria dan bayi terus menyingkir ke Mesir, dan untuk menghindari pembunuhan anak-anak di Betlehem atas perintah Raja Herodes, yang ketika orang-orang Majus itu menemui Yesus, mereka mendapatkan mimpi dan mereka akhirnya meninggalkan Yesus dan orang tuanya, dan tidak kembali ke Herodes, tapi mereka langsung pulang. Dan akibatnya Herodes marah saudara-saudara. Tapi hari ini kita berbicara khusus tentang orang Majus ya. Nanti perikop yang seterusnya kita akan berbicara tentang Herodes ya, yang begitu sangat kecewa sekali dengan orang Majus yang membohongi dia, yang katanya akan memberitahukan di mana tempat Yesus raja yang baru lahir itu. Nah saudara-saudara, saya penjelasan sekarang tentang proses ya kelahiran Yesus dan kedatangan orang-orang Majus dari timur ini.
Ketika Yesus lahir di Bethlehem, datanglah orang-orang bijak dari timur untuk menyatakan hormat mereka kepadanya. Para bijak dari timur tersebut diberi nama orang Majus, yaitu suatu nama yang sulit untuk kita pahami sebenarnya. Tetapi ada seorang penulis pada zaman itu yang bernama Herodotus memberikan keterangan yang pasti tentang para Majus itu. Ia mengatakan bahwa mereka aslinya berasal dari sebuah suku bangsa Medi, ya. Bangsa Medi adalah sebagian dari warga kekaisaran di wilayah Persia. Nah, bangsa Medi ini dikatakan pernah mempunyai rencana untuk menggulingkan kuasa atau kepemerintahan Persia dan menggantikannya dengan pemerintahan dari orang-orang Medi ini. Tetapi dikatakan berdasarkan sejarah usaha ini gagal. Dan sejak saat itu maka orang-orang Majus atau bangsa Majus tidak pernah lagi mempunyai keinginan atau ambisi, ya, memiliki kekuasaan atau prestis gitu ya. Dan dikatakan selanjutnya mereka memiliki kehidupan menjadi para imam-imam saja. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah bangsa Persia, para Majus ini, orang-orang Majus ini ternyata berfungsi, ya, persis sama seperti orang Lewi, ya, di bangsa Israel, ya. Mereka menjadi guru dan pembimbing para raja Persia, ya. Nah, di Persia tidak ada persembahan yang dapat dipersembahkan kecuali kalau ada orang Majus yang hadir di dalam upacara itu. Jadi orang Majus dianggap sebagai orang suci dan atau orang bijaksana, saudara. Nah, saudara, dikatakan para Majus adalah orang yang mengetahui filsafat. Jadi pengetahuan mereka begitu luar biasa, ya saudara. Mereka mengerti ilmu kedokteran, mereka mengerti ilmu alam, mereka juga mampu menafsirkan mimpi serta meramalkan hal-hal yang akan terjadi, saudara. Jadi pada waktu yang kemudian kata-kata dari Majus ini ternyata berkembang dan memperoleh arti yang lebih rendah, yang tadinya nilainya begitu tinggi, saudara. Nilai orang-orang Majus ini, tetapi dalam perjalanan menjadi turun, saudara. Dan pada akhirnya hanya sebagai peramal nasib atau dukun atau pengusir setan. Nah, contohnya di Alkitab ada namanya Elimas, ya saudara, seorang pengusir setan. Nah, dia itu adalah orang Majus. Ayatnya ada di Kisah Rasul pasal 13 ayat 6 sampai 8, Elimas ini. Dan seterusnya ada juga namanya Simon yang juga dikenal dengan nama Simon Majus, saudara. Itu ayatnya ada di Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 11. Saudara bisa baca, ya, supaya menambah hasanah atau pengetahuan firman saudara. Baca, ya. Adalah juga seorang pengusir setan, ya. Meskipun demikian tetaplah dicatat bahwa orang Majus adalah orang baik dan suci yang selalu berusaha mencari kebenaran. Nah, pada waktu itu, saudara, semua orang percaya kepada astrologi pada zaman Tuhan Yesus itu, ya. Mereka percaya bahwa para astrolog dapat menuturkan hal-hal yang akan terjadi melalui penafsiran, ya. Sekarang juga banyak orang yang ingin ditafsirkan tentang mimpinya, ya, oleh penafsir paranormal yang sebenarnya berdasarkan firman Allah kita tidak boleh, ya, mencari penelaah atau paranormal dalam kehidupan kita. Biarlah kita berpengharapan hanya kepada Tuhan, ya. Dan mereka itu penafsir tentang gerakan bintang-bintang. Mereka juga percaya bahwa nasib dari manusia sudah ditentukan oleh bintang di mana dia dilahirkan, ya saudara. Kita banyak yang percaya tentang horoskop gitu, ya. Ada bintang-bintang kelahiran, ya, bintang ya, ada Cancer, ada Scorpio. Nah, kita tuh percaya dengan penjelasan-penjelasan. Masa kita mau disamakan dengan binatang, saudara? Kalau kita mengerti itu, kita diciptakan begitu unik oleh Tuhan, dan dikatakan kita, ya, di Taman Eden Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa mengatur binatang-binatang, bahkan memberikan nama-nama. Lah, ini kita sekarang mau disamakan sama binatang.
bodoh sekali ya, gitu ya. Nah, tidaklah sulit untuk melihat asal-usul munculnya kepercayaan itu. Bintang-bintang selalu berjalan menurut jalur-jalur yang sudah tetap. Jadi Allah menciptakan itu sedemikian rupa langit dan bumi ini, termasuk bintang-bintang di langit. Tetapi oleh orang-orang Majus ini, bintang-bintang itu menunjukkan, bisa menunjukkan yang di dalam keteraturannya itu hal-hal yang dianggap penting, yaitu orang-orang Majus bisa mengetahuinya. Jadi kalau pada suatu saat tiba-tiba muncul bintang yang sangat cemerlang dan keteraturan alam seperti itu terganggu oleh suatu gejala aneh, ya itu Allah sebenarnya memberikan kuasanya untuk mengatur hal yang seperti itu. Kita tidak tahu bintang terang apa yang dilihat oleh orang-orang Majus tersebut, saudara-saudara. Jadi kita harus mengerti itu dengan baik. Nah, ketika orang-orang Majus itu pergi bertemu dengan Yesus dan Yusuf dan Maria, maka dikatakan pergilah para bijak tersebut menuju kota Bethlehem, ya, untuk ketemu dengan mereka. Di sinilah yang kita tidak perlu membayangkan bahwa bintang yang mereka lihat tadi benar-benar bergerak memimpin mereka di dalam perjalanan tersebut, saudara ya. Tetapi di atas kota Bethlehem bintang tersebut bercahaya terang, gitu ya. Nah, tapi ada sebuah cerita yang menarik yang menuturkan bahwa setelah selesai membimbing perjalanan orang-orang Majus tadi, bintang itu ya, itu dikatakan bintang itu jatuh ke dalam sumur di Bethlehem dan masih ada di sana serta dapat dilihat oleh orang yang hatinya bersih. Jadi ya begitu ya, berdasarkan cerita tradisi, saudara. Nah, saudara, dikatakan ada cerita yang mengatakan bahwa mulanya jumlah orang Majus yang datang ke Bethlehem itu ada 12 orang. Kenapa 12 orang? Sebenarnya secara logika masuk akal, saudara, bahkan dengan pengawal-pengawal kalau perlu, karena mereka kan pergi dari satu wilayah yang jauh sekali, saudara. Ya, dari Syria mereka pergi ke Israel, itu jauh, dan pada zaman itu, saudara, kan belum ada kendaraan, belum ada pesawat, mereka berjalan dengan binatang, saudara. Dan di tengah jalan banyak sekali perampok-perampok, saudara. Sehingga kalau mereka berjalan hanya dengan orang sedikit tidak mungkin. Jadi kemungkinan mereka akan berjalan dengan banyak orang, saudara. Kemungkinan, walaupun orang Majus yang adanya, ya, yang mengunjungi Yesus hanya dikatakan 3 orang, tetapi menurut tradisi atau cerita-cerita yang ada pada zaman itu diperkirakan ada 12 orang, ya. Tetapi cerita yang sekarang kita miliki dan yang diterima oleh umum dikatakan hanya ada 3 orang Majus, ya. Perjanjian Baru itu menjelaskan dengan jelas. Tetapi angka 3 dapat kita peroleh dari kenyataan, ya, berdasarkan persembahan yang mereka persembahkan, ada 3 macam kepada Tuhan Yesus. Cerita yang lain lagi mengatakan bahwa orang-orang Majus dari timur itu adalah para raja, ya, yang tadi saya juga jelaskan awalnya, bagaimana orang-orang Majus itu berusaha menjadi pemimpin di wilayah Persia itu, sehingga ketika mereka gagal dan mereka menjadi hanya menjadi seorang peramal saja gitu, atau ahli-ahli atau orang pandai saja, gelar yang tinggi itu sepertinya masih melekat terhadap orang Majus, ya, bahwa mereka adalah raja-raja di wilayah Medi itu, ya. Bahkan ada cerita yang memberi nama ketiga orang raja tersebut dengan nama, saudara, Kaspar, Melkior, dan Baltasar, saudara. Itu nama yang diberikan orang-orang pada zaman itu. Tetapi tradisi Suria menyebut nama-nama mereka lain, saudara, yaitu Larvandat, Hormisdas, dan Gusnasaf. Sementara tradisi Armenia hanya menyebutkan 2 nama, ya, yaitu Kakba dan Badadilma. Di dalam tradisi Eropa mirip dengan yang Alkitab tuliskan, ya, mereka disebut 3 raja
yang bernama Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Lalu mereka digambarkan sebagai orang Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi Origenes, ya, seorang penulis pada awal-awal tahun yang ada pada zaman itu, dia adalah seorang bapak gereja. Ya, dia meninggal pada tahun 254 Masehi. Orang yang pertama menggunakan nama-nama ini, saudara, ya, Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Jadi kisah ini di abad ke-6 dikatakan 3 orang Majus ini menjadi terkenal, saudara. Nah, persembahan-persembahan yang dibawakan oleh orang Majus ini, saudara, yang pertama emas, kemenyan, mur, yaitu melambangkan bayi Yesus. Kalau emas yang akan menjadi Raja Agung, atau kemenyan melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi imam bagi Imam Agung. Mur melambangkan bayi Yesus yang kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Nah, saudara, nanti ada saya akan jelaskan lagi tentang emas, kemenyan, dan mur ini, saudara. Nah, saudara, dikatakan bahwa seperti yang tadi dijelaskan, di Eropa, atau menjelaskan nama-nama itu adalah Kaspar, Melkior, dan Baltasar, saudara. Nah, cerita ini menjelaskan dari masing-masing raja tersebut, mereka memberikan 3 macam bentuk. Melkior dikatakan adalah seorang yang sudah lanjut usia, berambut putih, berjenggot panjang, saudara, dan dialah yang mempersembahkan persembahan emas, ya, Melkior itu. Sedangkan Kaspar adalah seorang yang masih muda, tanpa jenggot, dan mempunyai wajah yang menarik, dan dialah memberikan persembahan kemenyan. Sedangkan Baltasar adalah seorang yang berkulit hitam, janggutnya saja baru tumbuh, dan dialah yang mempersembahkan persembahan mur. Sejak pada waktu permulaan, orang telah berusaha melihat fungsi dan makna yang cocok dari persembahan yang dibawa oleh ketiga orang Majus ini. Mereka telah melihat bahwa di dalam masing-masing persembahan itu ada sesuatu yang kemudian cocok dengan sifat dan pekerjaan Yesus. Ya, yang pertama, pemberian emas adalah pemberian untuk seorang raja. Jadi di Parsia, kebiasaan orang-orang pada zaman itu membawa atau mendekati atau bertemu dengan raja, mendekati raja tanpa membawa persembahan, itu berbahaya sekali, saudara. Dan emas itu adalah hal yang paling pas, ya, karena dianggap emas adalah raja dari segala logam. Nah, persembahan yang emas ini adalah persembahan yang cocok bagi seorang raja manusia. Jadi Yesus dilambangkan adalah manusia yang lahir, saudara, untuk menjadi raja. Ya, tetapi harus memerintah bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kasih, saudara. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kemenyan. Ya, dikatakan kemenyan adalah pemberian untuk seorang imam, saudara. Di bait Allah, di dalam upacara ibadat serta pada waktu persembahan dipersembahkan, terdapatlah bau yang harum dan dari kemenyan untuk melengkapi seluruh upacara itu. Jadi kemenyan dipakai pada waktu upacara dan kegiatan ibadah, dan tugas dari seorang imam ialah membuka jalan bagi manusia untuk bertemu dengan Allah. Jadi imam adalah perantara antara Allah dan manusia. Sebab manusia tidak mungkin bisa di zaman Musa dan perjanjian lama, bahkan sampai zaman Tuhan Yesus, umat mau bertemu dengan Allah hanya sampai di pelataran membawa binatang untuk dikorbankan, nanti darahnya baru diambil sedikit oleh imam, dibawa ke hadapan Allah, ditabut hadirat Allah yang luar biasa itu. Ya, jadi begitu luar biasa kemenyan itu, lambang dari seorang imam. Dan yang terakhir, mur. Mur adalah pemberian bagi seseorang yang akan mati. Nah, bagaimana kita ketahui bagi kehidupan Kristus yang harus mati? Jadi mur dipakai untuk membalsam tubuh orang yang telah mati.
Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati. Nah, saudara, inilah yang menunjukkan betapa karya Tuhan untuk mempersiapkan Kristus yang mati ini melalui awal kelahiran dengan kehadiran orang-orang Majus yang menjadi lambang atau menjadi cerita yang terus-menerus kita kumandangkan setiap tahun ketika kita memperingati hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya menjadi berkat. Amin.